Bunda, beberapa saat yang lalu saya tuh sempat ngiter-ngiter di Tangsel. Itu banyak sekali billboard besar Permata Tangsel. Ketemu banget sih tuh kata-katanya bagus banget tuh Permata. Maksudnya apa itu Permata? Iya, kalau Permata itu kan lekat sama perempuan. Betul. Ya. Kalau Permata ini, kalau lihat Permata pasti kita akan membayangkan keindahan, ya kan? Kemudian juga kekuatan, ya kan? Nah, itu yang kita ingin gambarkan bahwa Tangsel itu punya keindahan sebagai kota yang estetik. Bahwa Tangsel itu punya kekuatan, ya. Kekuatan itu menggambarkan dua hal. Pertama, dia organik, ya kan? Sebagai kota yang tumbuhnya alami, ya kan? Dan juga punya keunikan, sehingga dia menjadi sebuah kekuatan, kan? Dia unik bentuknya, Permata kan unik tuh, ya. Begitu juga Tangsel punya keunikan ketika Tangsel itu betul-betul menjadi kota yang tetap memiliki jati diri. Ya, artinya dia maju tapi tidak meninggalkan budaya dan juga kearifan lokalnya. Maksud dan tujuannya berangkat dari situ. Ya, sehingga Permata itu kita gambarkan sebagai cita-cita, ya, harapan baru bagi masyarakat Tangsel. Keinginan. Iya, keinginan. Yaitu ada dua. Ya. Ada dua. Nah, yang pertama itu adalah pemerataan. Ya. Yang kedua itu adalah kemajuan. Oke Bun. Beberapa saat yang lalu kita sempat ngebahas tentang awal mula akhirnya Bunda terpanggil pulang kampung, ingin membangun Tangerang Selatan. Ya memang syaratnya harus memimpin, harus menjadi wali kota. Sedikit banyaknya Bunda sudah jelaskan latar belakang itu semua. Akhirnya Bunda memberanikan diri, menguatkan niat, mewakafkan waktu akhirnya untuk Tangsel. Sehingga Bunda keluar dari Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Kita sekarang fokus ke apa yang Bunda ingin lakukan untuk masyarakat Tangsel. Visi misi Bunda apa? Apalagi di saat sekarang, Pilkada tahun ini 2020, Pilkada yang dalam arti cukup prihatin. Pandemi COVID-19 masih terjadi di negara kita, bahkan di dunia. Apa visi misi Bunda? Berkaitan juga dengan pandemi ini. Ya, yang menjadi visi besar kita itu tadi saya sampaikan Permata, kan? Itu visi besar kita, bahwa di Tangsel itu kita harapkan ada pemerataan dan juga kemajuan yang kemudian dia bisa menumbuhkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Biar semuanya bisa ngerasain gitu maksudnya. Betul, jadi merata dia. Merata kemajuannya maupun kesejahteraannya. Bukan cuma yang di kota-kota, yang di Tangsel. Ya kan? Tangsel itu punya dua apa? Nah, yang pertama? Dua klaster. Dua klaster. Klaster di perumahan dan klaster di perkampungan. Nah, bagaimana pemerataan kemajuan itu ya juga bisa dirasa sampai ke kampung-kampung. Ya kan? Pemerataan dan juga kemajuannya tidak hanya di klaster kota, perkotaan, tapi juga di klaster kampung yang ada di kota Tangerang Selatan. Nah, itu kan visi besar. Yang harapannya ini akan bisa mewujudkan kota Tangerang Selatan itu menjadi kota yang maju dan juga berkelas dunia. Sampai sebegitu besar harapannya? Iya, berkelas dunia. Ya, tentu indikator bisa dikatakan berkelas dunia itu kalau kota itu adalah kota yang punya kekuatan tadi dan juga punya keindahan. Sehingga, dua hal itu tadi? Dua hal tadi. Yang kekuatannya itu dimunculkan atau diwujudkan dengan adanya keunikan, dengan adanya kealamiahan ya sebagai kota yang organik. 54 kelurahan, 7 kecamatan. 7 kecamatan, 54 kelurahan. Tangsel. Jumlah yang ya sebenarnya kalau hitung luas daerah ya nggak terlalu besar, tapi perkembangan di Tangsel ini sekarang seperti kan tadi Bunda bilang, ini ada klaster perkotaan, mereka yang tinggal bahasa saya di komplek, karena memang Tangsel banyak sekali perumahan-perumahan, dan klaster yang ada di perkampungan.
Ini perkampungan persentasenya masih cukup besar. Ya, cukup besar. Ya, dari penduduk yang ada hampir 30%-nya itu ada di perkampungan. Ya. Ya, itu lebih banyak yang di klaster-klaster. Sehingga tentu mereka juga kan sebagai bagian dari warga masyarakat Tangsel, ya. Sehingga harus juga mereka bisa merasakan ya dari kemajuan dari sebuah pembangunan, ya. Kemudian bisa menumbuhkan kesejahteraan di wilayah mereka juga. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan gimana di era pandemi itu sangat terasa sekali. Ya, kalau kita mau melihat situasi Kota Tangerang Selatan pasca pandemi, pada saat pandemi ini, ya, COVID-19, seperti juga kota-kota yang lain, itu dampaknya terasa sekali. Betul. Sampai di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu tentu visi besar kita itu tentu harus bisa juga menjawab, ya, menjadi solusi dari bagaimana kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19 itu. Nggak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Betul, kehilangan pekerjaan. Kemudian juga banyak yang tidak produktif karena sakit terpapar COVID, ya. Nah, jadi situasi pandemi COVID ini cukup merubah situasi, ya, dan kondisi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Jadi memang ya sebenarnya ya alhamdulillah Bunda maju di Tangsel memang untuk mengabdi. Jadi memang resikonya cukup besar ini, apalagi dengan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum selesai gitu. Bun, sebenarnya kan ini Bunda sudah turun ke bawah ya. Apa sih yang mereka sebenarnya rasakan dan kekurangan apa yang mereka sebenarnya ingin, bahasa saya gini deh, sebenarnya mereka tuh pengen ngejerit gitu, tapi masih ketahan gitu. Apa yang mereka rasakan? Ya, mereka ingin, tadi saya sampaikan ada pemerataan dari kemajuan yang ada. Mereka ingin ikut terlibat di dalam proses pembangunan itu. Sehingga nggak ada pengangguran di masyarakat lokal yang cukup besar, ya. Kemudian juga mereka menginginkan adanya kesejahteraan, ya. Selain pemerataan dari kemajuan yang bisa mereka rasa, jadi bangunnya jangan klaster-klaster, ya. Kalau klaster-klaster perkotaan kan memang saat ini dibangun oleh para pengembang besar nasional yang ada di Tangsel, ya. Sehingga tentu ada kesenjangan akhirnya, ya. Kesenjangan wilayah. Coba bisa dilihat kondisi di klaster-klaster perumahan yang dibangun oleh para pengembang besar dengan kondisi yang ada di perkampungan. Pasti kan ada kesenjangan wilayah di sana. Tapi pastinya kan Bunda berada di tengah-tengah kan, dalam arti memberikan ruang dan tempat juga untuk mereka pengembang-pengembang yang baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya juga membantu pembangunan di Tangsel. Bunda juga memberikan ruang kepada mereka. Yang paling penting proporsional, ya, maksudnya ya tidak ada hal-hal lain di belakang itu. Iya. Artinya para pengembang besar ini cukup memberikan kontribusi ya yang besar bagi pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Jadi pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan itu sangat masif, ya, dengan adanya para pengembang besar nasional. Tetapi itu juga menimbulkan dampak, ya, Jadi gate community itu akhirnya menimbulkan dampak kesenjangan. Nah, kesenjangan ini yang harus diisi oleh pemerintah, ya. Kesenjangan ini harus diisi oleh pemerintah sehingga kemajuan itu juga bisa dirasa sampai ke kampung-kampung. Nah, begitu juga kesejahteraannya bisa dirasakan sehingga persoalan pemerataan ini menjadi hal yang sebuah harapan besar bagi masyarakat. Oleh karena itu tentu visi dan misi kita betul-betul rumuskan, ya, berdasarkan hasil kita ngampung itu dengan program-program tentu yang bisa menumbuhkan pemerataan maupun tadi kemajuan sehingga kesejahteraannya bisa dirasa oleh masyarakat. Misalnya saja kami menginginkan agar Kota Tangerang Selatan ini ke depan menjadi kota yang organik, ya, kota yang memiliki kealamiahan di dalam kehidupan kotanya. Maksudnya apa tuh? Artinya
masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan itu saling bergantung satu dengan yang lain. Oke. Ya, saling bergantung sehingga menjadi sebuah ekosistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Nah, tentu kalau kita ingin menjadi Kota Tangsel ini menjadi kota yang organik, tentu kita harus menyiapkan konsep pembangunan yang betul-betul terintegrasi. Yang terintegrasi, kemudian yang spasial, memberikan ruang-ruang yang tematik. Sehingga kampung-kampung tadi itu punya tema-tema sendiri di dalam pembangunannya, nggak bisa kita samaratakan, karena pasti potensinya berbeda. Maka konsep itu yang ingin kita bawa di dalam visi pembangunan tadi sebagai kota yang organik. Untuk pendidikan anak-anak kita gimana? Adik-adik kita? Ya, oleh karena itu kalau dia menjadi sebuah kota yang organik, tentu ini akan membawa Tangsel menjadi kota yang berkelas dunia. Nah, berkelas dunia itu ada indikatornya. Iya, indikatornya ada kalau kita ingin Tangsel ini menjadi kota yang berkelas dunia, karena kan potensinya besar. Oke. Sumber daya manusianya tuh bagus, karena IPM-nya juga tinggi, lebih tinggi daripada Banten. Apa itu? IPM-nya. Jadi indeks pembangunan manusianya tuh tinggi. Oke. Ya, karena di sini mulai dari yang profesor sampai yang nggak sekolah ada. Lengkap semua. Lengkap ya, memang betul-betul miniatur dan punya keragaman. Betul. Ya, jadi resources-nya itu ada, sehingga tentu punya potensi besar untuk menjadi kota yang berkelas dunia. Oleh karena itu indikator yang kita ingin wujudkan itu diantaranya adalah tadi kota itu harus betul-betul kota yang tumbuhnya secara organik, alamiah tadi, natural. Iya, ada keragaman yang terbentuk menjadi sebuah harmoni.